Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sifat suami yang bikin pernikahan langgeng. Tadi udah disebutin ya sama guru-guru kita ya. Sifat suami yang bikin pernikahan langgeng itu suami yang memiliki sifat mengutamakan istri, anak juga keluarganya. Kedua memiliki sifat memperbolehkan istrinya pergi bergaul asal ada tujuannya, ada aturannya. Ketiga, suami memiliki sifat mau berjuang buat keluarga, bukan malah istri yang berjuang sendiri gitu ya. Keempat, suami memiliki sifat setia terhadap istrinya. Betul ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 4 ya? Sudah 4 ya. Ada lagi nggak ya? Nanti dibahas. Jadi kalau suami mau langgeng, setia, cari nafkah, membiarkan istrinya untuk silaturahmi, kemudian mengutamakan keluarganya, Masya Allah. Kira-kira apa lagi? Ada tayangan dulu nih, kekompakan suami dan istri di kehidupan nyata. Masya Kira-kira Allah. seperti apa? Ini dia tayangannya, silakan. Giliran istri kepala, giliran kakinya, kenapa bukan kakinya juga Ustaz Sam? Nggak tahu lah. Udah pernah nyoba pakai bambu runcing belum? Ya jelas gini. Apa yang dilakukan Ustaz Sam luar biasa, membuat orang tersenyum bahagia. Iya. Karena memang laki-laki yang umur situ akan bisa mengalahkan Laki-laki yang ganteng. segalanya lah. Iya, abis kan katanya ada kayak gitu yang viral, laki-laki ganteng kalah sama humoris gitu kan. Makanya itu. Tapi tadi ngomong-ngomong pukulannya kenceng gitu. Ya Bantal leher itu. Coba pertanyaannya gini, kalau misalnya itu kan kayak Ustaz Syam kan masih baru-baru ya. Iya. Ada pernikahan yang udah lama banget gitu. Nah suaminya. Apakah masih bisa bercanda-canda gitu? Masih bisa bercanda kayak gitu, walaupun humoris apa segala macam. Kira-kira bisa kayak gitu terus nggak Ustaz Syam? Masya Allah. Atau karena cuma baru aja nih kira-kira? Insya Allah. Penjelasannya Ustaz. Tapi guru kami Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bercanda juga kepada pasangannya. Jadi tidak selamanya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah membuat istrinya tegang, takut gitu ya. Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ciri khasnya adalah memudahkan orang lain, apalagi istrinya, memudahkan, membuat rileks, membuat mereka nyaman. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam keadaan ingin sarapan, ternyata tidak ada makanan. Nabi mengatakan beliau sedang berpuasa. Nabi SAW dalam keadaan berpuasa, pada saat pulang ternyata sang istri lupa bahwa Nabi berpuasa. Sang istri sudah memasak. Nabi mengatakan hari ini aku tidak puasa, padahal sedang berpuasa. Subhanallah. Nabi membatalkan puasanya demi menghibur daripada istrinya. Hiburan-hiburan seperti ini tidak perlu untuk bertindak konyol sebenarnya. Tidak harus bertindak seperti badut atau konyol sehingga membuat istri merasa dihibur. Tapi hiburan-hiburan yang mungkin terasa membuat suasana menjadi romantis. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha bersedih. Ternyata pas ditanya kenapa bersedih Sayyidatina Fatimah ini, kenapa putriku sedang bersedih? Ternyata dia bersedih karena dikatakan bahwasanya ibumu itu bukan siapa-siapa. Kenapa sih Rasulullah itu selalu menyebut ibumu, ibumu dan ibumu, Khadijah terus yang disebutnya. Padahal aku ini Aisyah lebih baik daripada Khadijah, kata ibunda Aisyah kepada Sayyidatina Fatimah. Maka melihat bersedih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghibur ibunda Fatimah dengan mengatakan, wahai anakku, sebenarnya ibumu itu lebih baik daripada Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa wahai ayah? Dulu ibumu itu janda, dia bisa menikahi pemuda kayak saya. Aisyah itu memang masih perawan, tapi dia dapat duda. Subhanallah. Berarti ibumu itu lebih baik kepada Aisyah untuk menghibur, untuk menyenangkan. Ibunda Aisyah bersandar di bahu daripada baginda Nabi SAW. Maka ketika kita menjadi seorang suami, menjadilah seorang suami yang menjadikan pasangan atau menjadikan keluarga ini benar-benar sakinah. Apa sakinah? Kenyamanan, ketenangan. Sakinah itu sama dengan maskan. Maskan itu adalah tempat pulang, tempat kita menginap, tempat kita untuk berteduh, tempat kita terhindar daripada panas dan dingin. Akhirnya kita pulang ke rumah ini bukan tempat membuat kita tidak ingin pulang.
Jadi pasangan itu adalah tempat membuat kita ingin pulang dan tinggal bersamanya, bukan tempat membuat kita tidak ingin cepat-cepat pulang. Subhanallah. Maka seorang lelaki yang humoris bukan berarti menghibur dengan kebohongannya. Walaupun ada suatu kebohongan yang diperbolehkan ketika menghibur pasangan. Artinya menghibur kebohongan di sini dengan mengatakan, enggak kok kamu makin cantik, enggak kok kamu makin subhanallah, enggak kok saya sudah kenyang kok, padahal masih lapar tuh istrinya tuh. Enggak kok saya sudah bahagia dengan pakaian yang seperti ini, saya sudah bahagia dengan rumah yang seperti ini, padahal sebenarnya istrinya dari orang kaya, dari keluarga yang kaya raya, yang dahulu rumahnya lebih mewah, kamarnya lebih mewah, tapi dia mengatakan dengan perasaan sebenarnya berbohong dengan mengatakan saya nyaman kok di rumah ini, saya nyaman kok dengan kendaraan ini, saya nggak apa-apa kok naik motor saja kepanasan, saya udah biasa, padahal nggak biasa istrinya. Kebohongan-kebohongan seperti ini yang diperbolehkan dalam pasangan suami istri. Maka bagaimana caranya agar seperti ini? Kembalikan semuanya, pernikahan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembalikan bahwasanya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan senantiasa menyalahkan pasangan, tapi senantiasa berintrospeksi diri bahwa yang kurang adalah kewajiban kita kepadanya, bukan kurang menerima hak. Banyak yang selalu menuntut haknya tapi lupa untuk menunaikan kewajibannya. Maka jadilah seorang pasangan yang kembali mencontoh bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku kepada pasangannya, baik kepada ibunda Khadijah, kepada ibunda Aisyah, kepada ibunda Zainab, yang lainnya. Nabi SAW senantiasa menjadikannya sesuatu untuk pulang ke rumah yang disebut dengan sakinah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Sasya. Sama-sama Sony. Semoga rumah tangga kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah ya. Seorang suami juga harusnya bisa bersikap menyenangkan juga, bukan otoriter. Karena istri bukan untuk dijajah, tapi dijelajahi. Karena dicari tahu keinginannya apa yang bikin seneng, dibikin ketawa, kasih uang belanja, jelajah. Tapi ternyata bukan cuma uang belanja doang. Iyalah. Katanya harus dikasih ilmu agama juga. Harus. Gimana caranya biar bisa Mau balance? tahu? Iya, Mau ngasih tahu? uang, ngasih ilmu agama. Ada 3. Gimana caranya? Kita bahas. Mohon penjelasannya saat Maulana. Iya, Tafadhol, izin Ustaz. Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah tabarakallah. Hari ini 14 Jumadil Awal 1444 Hijriah, pertanda 106 hari lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah, hari ini tim Islam itu Indah menyajikan sajian yang luar biasa. Bagaimana rumah tangga itu bisa awet, langgeng. Sebenarnya kita harus ingatkan kepada para suami untuk menjalankan kewajibannya. Karena yang menikah itu laki-laki, wanita itu dinikahi. Yang menikah itu suami, yang dinikahi itu istri. Maka yang bisa menentukan jatuhnya talak itu adalah suami. Bahkan ada perbuatan suami yang bisa menyebabkan rumah tangganya hancur. Apa itu? Karena tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ingat, tanggung jawab seorang suami, betul kata Mas Sony tadi, bukan hanya memberi nafkah lahir, tapi ada namanya kebutuhan untuk ilmu. Ingat, kewajiban sosok suami adalah bagaimana memberikan kebutuhan istrinya, tapi dibalik itu juga menjaga istrinya. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dan keluarga harus dijaga dari apinya neraka. Ingat, kelaparan dunia itu bisa ditahan, tapi siksaan di akhirat itu yang tidak bisa ditahan. Ini mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka yang harus dilakukan sosok laki-laki dalam hal ini suami harus memberikan kebutuhan tentang agama kepada pasangannya, yakni istrinya, dengan jalan apa? Bertakwa kepada Allah. Ada tanamkan rasa takut. Gimana keluargaku? Apa yang harus aku lakukan? Maka sosok suami memberikan pembelajaran yang terbaik kepada istri. Pernah dengar ada orang punya mas kawinnya adalah seperangkat alat salat? Ya. Ada enggak pernah dengar? Pernah. Maharnya adalah Al-Quran. Sebenarnya maknanya itu adalah mengajarkan istri salat. Seperangkat alat salat, baru tidak pernah diajarin salat istrinya. Maharnya adalah Al-Quran, tapi tidak pernah diajarin Al-Quran. Menurut Abu Hurairah, minimal 20 ayat yang diajarkan. Kalau memang Al-Quran dijadikan mahar, maka harus diajarkan
20 ayat kepada istri. Jadi yang pertama, tanamkan ketakutan kepada Allah, karena ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Kemudian sibuklah dengan kebaikan, berusahalah berbuat baik kepada pasangan. Antar pasangan kita ke majelis taklim, gabungkan dia ke tempat-tempat yang baik, carikan lingkungan yang baik. Itu luar biasa. Dan jangan lupa yang ketiga, Apa Ustaz? berakhlaklah kepada pasanganmu. Masya Allah, tabarakallah. Aduh. Sudah tidak memberikan ilmu karena tidak ada ilmunya. Ada ilmunya tapi tidak ada waktunya. Aduh. Minimal engkau berakhlaklah kepada pasanganmu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Kalau gitu ini penjelasan yang menarik sekali, penting sekali, dalam sekali. Kalau gitu ada tayangan lagi mau aku kasih untuk jamaah yang ada di rumah. Kira-kira relate lagi nggak nih dengan pembahasan kita hari ini? Oh, kita lihat yuk. Kita lihat yuk, suami yang tidak pernah posting kedekatan bersama istri. Ini dia tayangannya. Siapa ya? Silakan. Kalian pernah nggak sih pas lagi diem tiba-tiba divideoin sama suami kalian? Mantepnya lagi, diposting di story mereka tuh. Rasanya tuh, aku belum pernah. Oh, begitu, Bib. gitu. Klarifikasi dong. Klarifikasi Emangnya dong, Habib Bib. nggak pernah posting Nggak keluarga? pernah. Kenapa? Apa alasannya, Bib? Alasannya yang pertama adalah ada masanya dan ada waktunya istri itu untuk diberikan kebebasan gitu. kalau diposting kalau ada tujuannya bermanfaat dalam satu hal kebaikan-kebaikan. Tapi kalau nggak ada dalam kebaikan-kebaikan, buat apa diposting? Tapi kan Sempat ada juga begini, maaf ya, Apa? Habib kan enggak. Kalau ada laki-laki mau posting, tapi kalau keluarganya tidak pernah diposting, takutnya dia iya, pengen Ya, kelihatan itulah. kayak sendiri aja apa segala macam. Itu Ada gimana? juga, gimana Bib? Sebenarnya yang bisa bikin rumah tangga langgeng suami yang posting atau suami yang ya udah kadang buat foto dirinya sendiri aja biar kelihatan Iya, iya. dia bujangan gitu. Bib. Astagfirullah. Ini menarik. Astagfirullah. Ya, akhir ampun, Mas Sony. Maaf, penjelasannya Ustaz Maulana. bagus Mbak banget. Kartika, makasih ya, tayangannya mantap. Mantap, menginspirasi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah kalau ada suami yang dimana dia suami tersebut selalu memposting keharmonisannya terhadap istrinya, dia tunjukin anak-anaknya, dia tunjukin keluarganya dengan tujuan banyak pasangan zina. Ingat ya, banyak pasangan zina yang mereka belum menikah, mereka sudah mengumbarkan aib. Mereka sudah memperlihatkan dengan bangganya pelukan, ciuman, iya. Terus gandengan, liburan bareng. Subhanallah. Ini hal yang mengharamkan dan diharamkan dalam syariat agama. Dan ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang dimana di dalamnya penuh dengan kemudaratan dan menyebabkan musibah yang besar. Wa ma asabukum min musibatin fabima kasabat aidikum. Yang dimana di dalamnya musibah itu terjadi karena zinahnya orang tersebut, karena berbuat maksiatnya orang tersebut, terjadilah sebuah bencana besar. Bisa tsunami, bisa gempa, bisa banjir, bisa apapun yang terjadi. Karena apa? Ulah tanganmu sendiri, bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dimana bangga dengan kemaksiatannya, bangga melakukan perbuatan dosanya, ya kan? Dengan senangnya, wah saya bisa liburan bareng, baru pulang, ini itu. Subhanallah. Beruntunglah mereka yang ditunjukkan. Saya niat mau nunjukin suami saya niat mau nunjukin istri saya habis liburan, pasangan yang halal, ini yang benar, ini yang berkah, ini yang syariat. Tapi ada batasan-batasannya. Ini diperbolehkan dalam syariat dengan tujuan niat yang baik. Kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dengan cara apapun, dakwah dengan berbagai manapun dengan satu tujuan, yakni mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Banyak di antara kita yang enggak paham seperti ini. Sehingga apa? Sehingga melihat segala sesuatunya dengan sebelah mata. Yang kedua, kita lihat nih, ya kan, ada orang, ya kan, misalkan contoh Mas Sony. Ya. Nggak pernah nunjukin istrinya siapa, nggak pernah nunjukin anaknya siapa, dengan tujuan di luar, nih saya nih, single, Single. Wow. single keren ya kan, waduh, Fotonya selfie semua lagi. wah, taunya ya kan, ada buntutnya di belakang, Iya, selfie nge-gym. Selfie kecil. tuh, Sambil gini. sambil gimana, waduh, akhirnya apa? Akhirnya dia punya niat, oh saya mau si gebet ini pacaran sama ini, dia zina, dia maksiat, dia ini itu dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi ada orang yang punya tujuannya masing-masing dalam media sosial.
Kalau dia tujuan baik, dia mendapatkan satu kebaikan. Dia tujuannya buruk, dia mendapatkan keburukan apa yang dia lakukannya. Dia mengharapkan, wah saya ini single, padahal di rumah ada buntutnya, ada anaknya, ada istri, ada keluarganya. Ya kan di kantor, wah sendiri jalan. Kamu udah punya istri belum? Ya kan? Nanya-nanya, lihat aja media sosial saya nggak ada siapa-siapa. Ya kan? Tapi tujuannya kan Apa itu? Tidak membayangkan rumah tangga. Nah ini kan, karena apa? Karena tujuannya itu. Karena tujuannya dia nggak benar di luar. Kalau pergi kemana-mana, nggak pernah share lokasi sama istrinya, nggak buat nyaman sama istrinya, nggak tahu ada di mana, nggak pernah foto saya ada di sini di mana. Berarti balik lagi ke tujuannya ya. Tujuannya, Alhamdulillah. kalau mengharapkan keluarga langgeng, sakinah, mawaddah warahmah, maka kasih kebaikan terhadap istrinya, kasih tahu saya kemari, saya ada di kantor. Kalau kenapa-napa kan enak. Oh dia ada di kantor, oh dia di jalan mau pulang. Oh nggak sampai-sampai kalau lama banget. Nah, Aduh, kemana tuh gitu? Iya. Jangan-jangan dia anggota Mission Impossible. Oh, penuh Tom rahasia Hanks. ya. Yang penuh rahasia, tidak mau posting keluarganya karena takut keluarganya bahaya. Anda siap? Anda siapa? Beda ya, Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya dan semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya. Kalau misalnya masih kurang lagi, aku bacain lagi pertanyaan dari jamaah yang berikutnya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari siapa ya? Oh, dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau curhat sedikit. Saya capek menghadapi suami yang maunya menang sendiri, nggak mau mengalah untuk anak dan istrinya, dan merasa paling benar. Bahkan nggak mau disalahkan sedetik pun. Bukannya suami harus bisa menahan egonya ya Ustadz? Pusing saya menghadapi suami kayak gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz cara merubah suami yang memiliki sifat kayak gitu? Saya takut karena sifat suami yang kayak gitu pernikahan saya tidak bisa langgeng. Soalnya semua keputusan suami yang ngambil. Dan kadang keputusan dia itu bikin rugi kita sampai memiliki hutang banyak. Aduh. Tausiah aja ya? Tausiah ya Ustadz Syam ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi'at Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pertanyaannya suaminya memiliki sifat keras gitu ya. Memiliki sifat tidak mau dibilangin gitu, tidak mau disalahkan. Maka subhanallah memang sangat membingungkan menghadapi orang yang seperti ini. Karena kita mau nasihati seperti apapun, mau nasihati pakai Al-Quran, mau dinasihati pakai hadis, mau dinasihati pakai kalam ulama, apalagi cuma kalam istri, itu tidak mau, pasti tidak mau didengarkan. Jangankan kalam istri, kalam ulama saja tidak mau didengarkan. Jangankan kalam ulama, kalam Nabi saja tidak mau didengarkan. Jangankan kalam Nabi, Al-Quran saja tidak pernah dibukanya, tidak pernah mau didengarkan. Maka yang pertama yang bisa untuk membuka hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Jadi minta keteguhan hati dulu, bukan balikkan hatinya suamiku. Minta dulu keteguhan hati untuk dirinya sendiri, baru minta, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hatinya suamiku, yang menguasai hatinya suamiku, bukakan pintu hatinya agar mau menerima masukan. Karena sudah berbahaya bagi rumah tangganya, sudah melibatkan ekonomi keluarga, sampai memiliki banyak hutang, sudah melibatkan daripada keharmonisan rumah tangga, sampai-sampai kalau membuat keputusan tidak pernah berdiskusi dengan istrinya. Walaupun perlu digarisbawahi, memang pemangku keputusan itu adalah suami, ya, mutlak suami. Yang memberi keputusan adalah suami. Istri hanya memberikan saran. Tidak boleh rumah tangga itu istri yang menentukan, tidak boleh. Yang menentukan itu adalah suaminya, karena dia adalah imamnya. Wakil itu kan cuma memberi masukan saja. Jadi ternyata istri ini hanya memberi masukan. Yang membuat keputusan adalah laki-laki, tetap suaminya, karena berdasarkan logikanya, bukan berdasarkan perasaannya. Nah, dari sinilah kita ambil pelajaran bahwa Allah lah pemilik hati, maka minta kepada Allah agar membukakan pintu hatinya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah. Saya mau nanya lagi nih. Apa lagi? Dari Instagram @fajarsanjia08. Ada lagi? Ada lagi. Assalamualaikum. Suami saya hobinya suka live di media sosial. Bahkan kontennya aneh-aneh. Sampai mandi lumpur. Masya Allah. Tetangga saya sampai protes. Saya sebagai istri malu. Terus saya mesti gimana Ustadz? Gitu katanya. Ya, makanya diingetin gitu, dibilangin supaya jangan seperti itu. Sekarang kan luar biasa nih anak sosmed ini. Mandinya bukan mandi mandi lumpur. Terus kalau dikasih stiker apa makan daun. Ini pengennya ini yang nonton ini mestinya dinas sosial gitu ya, supaya diamankan mereka nih. Diamankan, disantuni supaya nggak harus mandi lumpur lagi gitu. Jadi jangan kita followers yang nonton, dinas sosial yang mestinya Dinas nonton. sosial. Iya. Ya Allah. Terima kasih
media sosial ya itu jawabannya. Semoga terjawab ya. Jamaah jangan kemana-mana. Abis ini aku mau bacain lagi pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.